Furgu Diaman, di mana ketiga orang ini dalam gugatannya mengaku sebagai aktivis dan mereka diwakilnya dari tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 atau TPDI 2.0. Itu kuasa hukum daripada perkara ini didaftarkan pada tanggal 10 November 2023, jadi jauh sebelum pemilu dilakukan. Tetapi hari ini kita sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini Senin tanggal 3 Juni 2024 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh ketiga orang ini yang disampaikan melalui tim TPDI ini dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menangani perkara ini. Sebagai latar belakang, kami sampaikan dulu bahwa memang kita merasa prihatin ya, karena Bapak Jokowi, Insinyur Joko Widodo telah digugat dalam 3 perkara sebelumnya, ya, 3 termasuk ini. Satu diantaranya adalah di PT UN. Gugatan itu menyangkut tuduhan yang disampaikan kepada Bapak Joko Widodo, di mana Pak Joko Widodo dituduh melakukan praktek dinasti. Tetapi puji Tuhan, gugatan tersebut telah dinyatakan juga tidak diterima di PT UN. Itu gugatan yang pertama. Gugatan yang kedua, Joko Widodo juga digugat lagi oleh beberapa orang, diwakili oleh Egy Sujana, yaitu tentang ijazah palsu. Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi kalah lagi mereka 2 kali. Nah, terakhir inilah yang terakhir, di samping nanti ada perkara yang lain, tapi khusus Pak Joko Widodo. Perkara ini adalah Pak Joko Widodo dituduh melakukan perbuatan melawan hukum karena katanya sebagai ayah daripada Gibran tidak menghalang-halangi dia untuk mencalonkan menjadi wakil presiden, calon wakil presiden pada waktu itu, dan tidak melarang KPU untuk mendaftarkan Gibran sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Demikian juga gugatan yang ditujukan kepada Pak Anwar Usman. Pak Anwar Usman dituduh karena tidak mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi perkara nomor 90 yang sudah kita tahu bersama. Kemudian Pak Pratikno juga digugat karena dianggap tidak melakukan kehati-hatian dan melanggar kepatutan dalam proses pencalonan Gibran dan Prabowo pada waktu itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah betapa dahsyatnya bagi kita menganggap ini sebagai gangguan, tapi bagi hukum ini memang adalah sah, mereka bisa mengajukan gugatan. Tapi gugatan ini sama sekali tidak terbukti sama sekali. Jadi kalau boleh kita katakan, kalau ibaratnya pertandingan sepak bola, ini hat-trick ini, 3-0. Gugatan ini semuanya tidak dikabulkan oleh pengadilan, 1 melalui PT UN, 2 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kepada Bapak Insinyur Joko Widodo sama sekali tidak benar. Kalau selama ini
ada narasi-narasi sedemikian rupa yang dituduhkan kepada Joko Widodo, bahkan terhadap keluarga. Karena di PT UN itu, Ibu Iriana, ya Ibu Iriana, Ibu Negara, juga dijadikan tergugat juga di PT UN itu, di perkara tersebut. Jadi coba bayangkan, seorang ibu negara yang hanya duduk menyampingi suaminya juga digugat. Walaupun secara hukum boleh-boleh saja orang menggugat, tapi mestinya kan harus ada dasarnya. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi blessing in disguise juga. Kalau tidak ada gugatan ini, berarti orang nanti akan membuat narasi-narasi yang buruk tentang status daripada Pak Joko Widodo dan keluarga, tanpa ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Jadi kami berpendapat bahwa meskipun ini sangat menyakitkan sebenarnya, karena tuduhan-tuduhan ini sebenarnya tidak benar, tapi kami mengambil manfaat yang positif, karena dengan adanya putusan ini justru berikan amunisi dan argumen yang kuat bagi Bapak Joko Widodo dan keluarga, bahwa apa yang dituduhkan selama ini sungguh-sungguh tidak terbukti. Jadi inilah poin penting yang ingin saya sampaikan kepada mass media, kepada ibu sekalian, agar seluruh masyarakat Indonesia tidak lagi membuat narasi-narasi, tidak lagi percaya terhadap narasi-narasi yang dikembangkan kepada Bapak Joko Widodo, yang selama ini seakan-akan Bapak Joko Widodo ini dan keluarganya itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jadi memang ini ada baiknya, karena kalau kita ini negara hukum, maka segala tuduhan itu dibuktikan melalui pengadilan. Dan kita selama perkara ini berjalan, kita tidak pernah mengumumkannya secara mengeksposnya secara resmi, karena kita yakin dan percaya kebenaran itu akan datang pada waktunya. Tetapi hari ini semua itu telah terbukti dengan benar, bahwa terbukti dengan benar bahwa tuduhan itu tidak terbukti. Itu maksudnya, ya. Jadi perkara pertama PT UN tentang dinasti, tuduhan itu tidak terbukti. Perkara yang selama ini di expose secara luas mengenai ijazah palsu juga tidak terbukti. Sekarang mengenai tuduhan kepada Pak Jokowi seakan-akan bersekongkol atau seakan-akan tidak membiarkan Gibran menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan tidak menghalang-halangi Gibran katanya itu juga tidak benar. Bayangkan Pak Joko Widodo ini adalah sebenarnya presiden, tetapi dia dituduh dalam gugatan ini, beliau sebagai ayah kandung dari Gibran dituduh kenapa tidak menghalangi KPU untuk mendaftarkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Ini jauh sekali teman-teman semuanya. Tetapi itu semuanya kita buktikan dalam persidangan yang begitu ketat. Ibu bapak sekali juga melihat mungkin di persidangan bagaimana ngototnya mereka, ya. Tapi puji Tuhan hari ini semuanya berakhir. Kepada teman-teman semuanya, kepada semua rakyat Indonesia dimanapun berada, marilah mulai hari ini kita tidak lagi menuduh Pak Joko Widodo dan keluarganya melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, antara lain melakukan praktek dinasti, kemudian juga mengenai ijazah palsu juga sudah jelas tidak dapat diterima oleh pengadilan, termasuk juga mengenai dicalonkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Sebenarnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya ini sebenarnya sudah tuntas. Tapi kita merasa aneh, kok masih terus tidak berhenti gitu. Nanti mungkin juga Anda tanya, Anda tahu bahwa ada juga masih ada satu perkara di PT UN, tapi itu tidak melibatkan Pak Jokowi, tapi itu melibatkan Prabowo Gibran,
yang diajukan oleh Pak Gawis Lumbung. Tetapi hari ini kami membatasi, kami di sini semua tim, ada di sini Ibu Damai Purba, ada Dwi Prihartono, ada Andra Pasarip, ada Yakub Putra Hasibuan, ada Firman Pengadibuan, ada Hidayat Bostam, ada Bunyani, ada Nurul Firdausi, dan satu lagi tidak hadir kebetulan ada keluarganya yang meninggal yaitu Pak Nikolai. Ya, Nikolai tidak hadir di sini. Dan kami semuanya tim daripada Pak Joko Widodo dalam 3 perkara yang berjalan itu. Dan hasilnya hat-trick, ya 3-0 lah, begitu kira-kira. Jadi itu saja yang kami ingin sampaikan dengan harapan ini dapat disampaikan pada halayak ramai dengan harapan agar nama baik Presiden, ya meskipun gugatan ini juga akhirnya gugatan terhadap pribadi bukan sebagai Presiden, mula-mulanya ada gugatan terhadap Presiden tapi dirubah, akhirnya dirubah menjadi gugatan pribadi, tapi justru yang menjadi perhatian kita bahwa kalau dilakukan terhadap pribadi itulah sangat tidak menguntungkan nama baik beliau, karena dia juga adalah seorang Presiden gitu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi masyarakat supaya mulai hari ini mari kita hentikan narasi-narasi yang buruk terhadap Pak Jokowi dan seluruh keluarga, karena sudah ada putusan yang menyatakan bahwa semua narasi, semua gugatan-gugatan itu telah dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan baik PT UN maupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu saja teman-teman. Ada pertanyaan? Ada aku mau. Ada? Kalau ada, sudah kita akhiri saja. Ya? Sudah cukup jelas ya semua ya? Baik, kalau gitu kita ada? Ya. Dari Sydney dari Jurnal Go News. Selanjutnya kalau misalnya ada gugatan serupa atau bandul, langsung saja apa yang dilakukan Pak? Yang akan Bapak lakukan? Bagaimana? Langkah selanjutnya jika ada gugatan lain tambah atau gugatan baru? Ya, kalau ada masih orang juga mencoba mengajukan gugatan, ya tentunya tergantung prinsipal ya Pak Jokowi. Kalau beliau juga menunjuk kami jadi kuasanya, kami akan siap untuk melayaninya gitu. Ya, jadi ada juga tadi yang menanya apakah mau laporkan balik dan sebagainya. Sepanjang pembicaraan kami dengan Pak Jokowi di istana pada waktu itu, beliau mengatakan tidak ada keinginan untuk melapor balik, tidak ada. Beliau itu memang betul-betul sungguh arif dan bijaksana sebagai negarawan. Dia bilang silakan saja, hadapi secara hukum, buktikan apa yang sebenarnya terjadi di pengadilan, supaya masyarakat semua tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi ini saya bilang tadi blessing in disguise kan, kita nggak menginginkan adanya gugatan ini kan sebenarnya kan. Tapi justru dengan adanya gugatan ini jadi hal yang menguntungkan buat Pak Jokowi, karena Pak Jokowi jadi diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ini satu hal yang kita anggap sebagai positif lah. Ya, tadinya dianggap itu gangguan, tapi akhirnya kita pikir ya ambil dipetik hasilnya bahwa ini salah satu cara panggung untuk bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi tidak benar seperti yang mereka tuduhkan. Gitu. Silakan. Pak, setelah nanti menyampaikan lewat media, ini kan berarti kan rakyat kan tahunya lewat media sosial kan terkait dengan ijazah palsu dan lain sebagainya. Kira-kira ada strategi lainnya nggak dari Pradi, mungkin diadakan seminar atau FGD agar jadi cuma hanya bukan lewat online aja disampaikan, tapi kedepannya itu lewat Prabowo Gibran akan diadakan FGD, jadi biar rakyat tahu tentang terkait kedua gugatan ini semua. Bagaimana? Kita lihat nanti perkembangannya, ya. Bila mana itu diperlukan mungkin perlu ya. Karena apa? Memang perlu masyarakat tahu ini karena kan kita sudah dapat pemimpin yang baru yang akan dilantik nanti pada tanggal 22 Oktober.
Jadi kita menginginkan bahwa Pak Jokowi yang sudah sekian lama berjasa memimpin negara ini 10 tahun, jangan sampai ketika dia mengakhiri jabatannya, ada hal orang-orang yang mencoba mengganggu, memberikan narasi yang tidak baik kepada Pak Jokowi. Jadi dia naik dengan baik, dia juga nanti selesai juga akan dengan baik, dengan membawa nama besar bahwa dia telah berbakti untuk bangsa dan negara ini. Ya, itu poin kita. Pak, terkait dengan adanya pemberitaan dari Dewan HAM PBB, kira-kira nanti dari Pak Oto ada nggak nanti solusi untuk menyampaikan langsung lewat apa gitulah ke PBB, karena kan terkait dengan demokrasi ini yang pemilu curang itu kan HAM kan sudah memberikan keputusan, itu bagaimana Pak anggapannya? Ya, jadi apapun yang disampaikan oleh orang luar, termasuk Dewan Keamanan PBB dan sebagainya, itu kita tidak perlu komentari. Putusan ini sudah menjawab semuanya, ya kan? Kami tidak perlu membuat narasi-narasi untuk membantah sana sini, ya, karena kalau saya membantah nggak habis-habisnya. Jadi kita selesaikan di meja pengadilan, dan hari ini putusannya jelas bahwa gugatan mereka itu tidak diterima, ya, dengan berbagai alasan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kami mengambil posisi seperti itu, daripada kami menjawab sana sini, membantah sana sini yang tidak berujung, maka yang paling baik karena kita negara hukum, maka adalah dengan adanya putusan ini menyelesaikan semua persoalan-persoalan dan tuduhan yang ada sebelumnya. Saya kira itu poin yang paling penting. Jadi kalau maunya ada orang mengatakan Pak Jokowi begini-begini, ya tinggal bilang aja, lihat aja putusan pengadilan, ya kan, supaya jangan ada dispute kan. Tidak ada lagi persoalan. Tapi kalau kita hanya gonjang-ganjing di media, itu kan tidak akan ada kepastian. Tapi kalau sudah pengadilan memutuskan, ya saya kira itu menjadi pegangan kita. Dan ingat, bukan kita yang gugat ya. Mereka yang menggugat, dan akhirnya pengadilan menyatakan tidak menerima gugatan mereka. Itu poin penting. Ada lagi? Ya, kami sebagai tim hukum nanti kami akan melapor kepada beliau karena ini putusan ini baru keluar tadi kira-kira jam 11 pagi. Kini sore kita konferensi pers, tapi tadi sudah saya beritahukan adanya putusan ini, dan tentunya sebagai kuasa hukum kami nanti bersama-sama akan menghadap beliau untuk memberikan laporan. Kan itu wajib ya sebagai seorang profesi. Kami menerima kuasa dari beliau, otomatis kami laporkan bagaimana hasil daripada pelaksanaan kuasa ini. Nah setelah itu nanti kami akan mendapat informasi apakah langkah selanjutnya daripada Pak Joko Widodo. Tapi selama ini yang kami ketahui, Pak Joko Widodo itu tidak pernah berpikir untuk melaporkan orang. Dia dengan jiwa besar menerima, ya sudah diselesaikan aja melalui pengadilan. Tidak ada niat lapor polisi, nekan orang dan sebagainya, nggak ada. Begitu arif dan bijaksana soal itu. Ya, demikian juga Pak Pratikno yang ikut juga sebagai tergugat di sini, dia tenang-tenang saja, dia bilang ya udah ikuti proses hukum aja. Jadi saya kira kalau ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Jokowi, kami persilahkan, atau langsung mewawancarai juga Pak Pratikno, silahkan ya. Tapi hari ini kami mewakili beliau melalui Pak Joko Widodo. Saya kira sudah cukup bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang adanya fakta-fakta ini. Ya, kelihatannya ini kan singkat kami sampaikan, tapi ini adalah masalah presiden kan, masalah seorang Joko Widodo yang notabene adalah presiden. Ini tidak bisa dibiarkan. Karena bagaimanapun kalau ini dibiarkan begini tanpa ada klarifikasi dari Pak Joko Widodo kepada semua masyarakat, nanti akan terbawa sepanjang hidupnya kan, selama-lamanya. Tapi dengan adanya klarifikasi ini, maka jelaslah ending daripada tuduhan-tuduhan itu kita sudah tahu bahwa ternyata hal itu adalah tidak benar. Jadi kita tutuplah masalah-masalah tuduhan-tuduhan tersebut. Mari kita bangun bangsa ini dengan baik di bawah kepemimpinan nanti presiden berikutnya itu Pak Prabowo. Tapi sampai 22 Oktober tentunya gitu. Oke? Cukup ya? Oke, terima kasih. Terima kasih.